Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Effendi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi stoichiometri, yaitu konsep mol. Materi ini merupakan materi yang sangat penting di pembelajaran kimia karena akan kita pelajari dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi mohon perhatiannya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Apa itu mol? Nah, suatu satuan digunakan untuk menyebutkan bilangan yang besar guna mempermudah perhitungan ya. Jadi dalam sehari-hari kita seringkali menyebutkan bilangan yang besar. Contoh satuan yang kita sering yaitu lusin untuk menyebutkan 12 buah. Ya, satu lusin 12 buah. Jadi kalau 2 lusin 2 kali 12 buah sama dengan 24 buah. Ada banyak jenis satuan yang lain, bisa kodi, rim, dan lain-lain. Di dalam kimia, satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat itu adalah mol. Jadi, untuk menyatakan jumlah zat itu, ya kalau kita menyatakan jumlah zat itu bisa partikel dan lain-lain. Itu mol, ya. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana hubungan mol dengan massa dan jumlah partikel. Kita lanjut saja. Yang pertama kita bahas yaitu hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Nah, jumlah partikel itu disimbolkan dengan X. Sehingga dari sini jumlah partikel dapat kita rumuskan adalah mol dikali L. Ingat ya bahwa mol itu disimbolkan dengan L. L adalah bilangan Avogadro. 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau bilangan Avogadro itu sendiri. Artinya dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel itu bisa berupa atom, molekul, ion. Kalau kita misalkan 1 mol Cu sama dengan jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena Cu merupakan atom, maka atom Cu. 1 mol H2O. H2O adalah molekul, maka 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Kalau 1 mol Cl-, maka jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena Cl- adalah ion, maka dikatakan ion Cl-. Nah, semoga membantu ya. Nah, selanjutnya hubungan antara mol dengan massa. Ya, perhatikan. Kalau kita hubungkan mol dengan massa, maka M sama dengan N dikali AR. M ini adalah massa, N adalah mol, AR adalah massa atom relatif, berarti untuk unsur. Atau M sama dengan N dikali MR. MR adalah molekul atau senyawa. Ingat ya, di mana M adalah massa, dalam hal ini satuannya gram, N adalah jumlah mol, ya. AR adalah massa atom relatif, satuannya gram per mol. MR adalah massa molekul relatif, gram per mol. Ya, untuk memantapkan pemahaman kita masuk ke beberapa contoh soal. Diketahui ARO sama dengan 16 dan ARFP sama dengan 56. Berapa atom besi dalam 28 gram besi? B. Berapa massa dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen. Ingat molekul ya, berarti oksigen di sini adalah O2. Penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan. Dalam hal ini tidak ada hubungan langsung antara massa dengan jumlah partikel. Ya. Keduanya dihubungkan dengan jumlah mol. Oleh karena itu, perhitungan akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu menentukan jumlah mol dan menentukan massa atau jumlah partikel. Berarti ingat ya tahapannya.
kita cari dulu mol masing-masing. Oke. Gimana penyelesaiannya? Kita jangan dari A. Jumlah mol dari 28 gram besi. Ingat besi adalah unsur atau logam, maka N sama dengan M dibagi AR. M-nya 28 dibagi AR besi 56. 28 dibagi 56 sama dengan 0,5 mol. Setelah kita peroleh mol, kita tanya berapa atom. Berarti dalam hal ini jumlah partikel. Maka X sama dengan N dikali L. N-nya kita ganti dengan 0,5 mol dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Sehingga kita peroleh jumlah atom Fe sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Lalu yang B bagaimana? Nah, yang B diketahui jumlah mol. Berapa massa dari 3,4. Berarti dari sini kita cari hubungan antar jumlah partikel dengan mol. Maka mol sama dengan X per L. X-nya adalah 3,01 kali 10 pangkat 22. L adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita peroleh molnya 0,05 mol. Setelah kita menemukan mol, maka kita hubungkan dengan massa. Massa dari 0,05 molekul oksigen sama dengan N sama dengan massa dibagi Mr. Sehingga massa sama dengan N dikali Mr. N-nya 0,05 mol dikali Mr-nya adalah 2 dikali 16 karena jumlah atom oksigennya 2. Sehingga 0,05 mol dikali 32 gram per mol. Maka kita peroleh 1,6 gram. Semoga membantu ya pemahaman kita. Bagaimana di video ini kita menghubungkan antara mol dengan jumlah partikel dan mol dengan massa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bisa meningkatkan pemahaman kita. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.